Halo, selamat malam. Dalam kesempatan ini kita akan coba review ini headset Akom, eh, merek Akom. Ini TWS ya. Oke, seperti ini penampakannya. Saya sudah pakai headset ini hampir eh, 1 bulan ya, eh, 3 minggu lebih sebenarnya. Seperti ini penampakannya. Eh, Kalau kita buka seperti ini, ada lampu ya. Kalau kita buka, saya coba matiin lampu. Oke, ada lampu. Dan di bawah ini ada empat segmen gitu ya. Dan ini indikator dari eh, baterai atau daya yang ada dalam perangkat ini gitu ya. Bukan daya dalam headsetnya. Jadi kan ada dua baterai tentunya ya. Ada baterai di dalam casingnya sama baterai dalam headsetnya seperti itu. Oke. Jadi ketika kita masukin ke dalam, dia pasti proses charging berjalan. Dan ini sekitar 25% lagi ya, karena kalau penuh 100% gitu ya. Dan satu. Oke. Seperti ini dia. Em, ada apa namanya? Ada gambar yang bisa menyala. Eh, ini cukup bagus sih ya. Eh, Entah kenapa ini mirip dengan emblem dari keyboard saya yang ada semacam relief, eh, apa namanya, semacam relief itu ya, semacam eh, gambar ukiran timbul eh, eh, astronot seperti itu. Oke ya, jadi ada gambar astronot. Em, Setelah 3 minggu pemakaian, saya cukup puas dengan headset ini. Sudah saya gunakan 3 minggu, dan selama 3 minggu itu saya baru ngecas 2 kali. Pertama kali beli sama seminggu yang lalu gitu ya. Pas pertama kali ngecas itu ngecasnya cukup penuh. Ngecas kedua atau seminggu yang lalu cuman sekitar 30 menit seperti itu. Overall, oke, kita kita dari fisik dulu ya. Seperti ini kalau dibuka headsetnya. Oke, seperti ini kalau dibuka. Ada di sini ada lampu. Oke, ini kelap klip. Kalau kelap klip seperti ini menandakan bahwa dia pairing gitu ya, mencari perangkat yang available untuk dia bisa terkoneksi gitu ya. Oke. Kemudian ada dua sebenarnya ada dua sebenarnya apa ya? eh, eh, ada dua sebenarnya tempat yang bisa kita sentuh untuk mengkontrol headset ini ya, di kiri dan di kanan gitu ya. Kalau di kanan, kalau kita sentuh sekali, ketika dia sudah terkoneksi ke perangkat, dia akan pause ketika kita muter lagu gitu ya. Kalau kita tahan lama, dia akan mode gaming seperti itu. Kalau kiri kita tahan lama, dia akan buka Google Assistant seperti itu. Tahan lama ya. Kalau kita koneksikan ke perangkat Android gitu ya. Kemudian ini bentuknya seperti ini. Ini ada apa namanya, ada eh, huruf L di sini yang artinya left untuk kuping kiri. Di sini ada huruf R untuk right gitu ya. Kemudian ini adalah seperti aluminium ya. Pastinya ini konduktor. Karena ini yang menjadi konektor dari perangkatnya untuk mengisi gitu ya. Ada dua ini gitu ya. Nah, ini juga di kiri sama di kanan ada. Kemudian di sini ada dua lubang
dan di sini juga ada lubang untuk headsetnya gitu ya. Sumber suaranya dari dalam, terus udara yang digetarkan itu gitu ya bisa merambat melalui sini gitu ya, lubang ini dan ini gitu ya. Seperti itu untuk untuk fisik. Overall saya sangat puas dengan penggunaan headset ini gitu ya, karena yang pertama suaranya enak, bassnya pas gitu ya. Terus juga secara fisik juga ini casingnya cukup enak gitu ya, cukup bagus gitu ya. Kenapa build quality-nya ini bagus menurut saya ya, cukup bagus gitu ya. Dibanding headset saya punya teman yang punya headset merek Monster juga yang di review sama Gadget In gitu ya. Saya bandingkan ke sini, dari segi suara masih lebih bagus ini. Oke. Dari segi tampilan dan dari sisi seninya masih lebih bagus ini. Built-innya juga masih lebih bagus ini, gitu ya. Kalau ini saya beli sekitar harga 50 ribuan gitu ya. Kemudian di sini kita bisa lihat ada Type C untuk melakukan charge, dan di sini ada button gitu ya. Ini button untuk mereset gitu ya. Untuk mereset headsetnya gitu ya. Mungkin ada kalanya mungkin yang kiri dan yang kanan tidak sinkron gitu, seperti itu. Jadi ini untuk mereset supaya mereka sinkron gitu ya. Oke. Kemudian kita bisa lihat di sini ada tulisannya model Acom input AT06. Inputnya 5 volt, kemudian 0,5 ampere gitu ya. Untuk baterai perangkatnya sendiri, baterai ininya maksudnya baterai dari case-nya itu adalah 400 mAh. 400 mAh gitu ya, atau 1,48 watt hour gitu ya. Kemudian ini sudah support Bluetooth versi 5.3 gitu ya. Artinya kalau dia sudah versi 5 itu dia sudah bisa terkoneksi dalam satu perangkat gitu ya. Maksudnya contohnya nih kita punya perangkat Android gitu ya, punya handphone Android, dia sudah bisa terkoneksi sekaligus gitu ya. Ada dua contohnya perangkat Bluetooth yang terkoneksi ke Android, dia sudah bisa terkoneksi dua-duanya sekaligus. Itu ya untuk versi 5 ya, versi 5.0, 5.1, titik 2, atau titik 3 gitu ya. Untuk detailnya bisa dicari di internet tentunya. Oke, kemudian dari sisi pemakaian yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa saya sangat puas dengan pengguna headset ini. Bassnya itu enak gitu ya, apalagi kalau dipakai olahraga gitu ya, enak banget. Saya pakai headset ini kadang 3 jam dalam sekali pemakaian, dan baterainya itu sampai yang saya gunakan itu cuma 30% gitu ya, karena kalau dia terkoneksi ke Windows gitu ya ataupun ke Android, kita bisa lihat berapa persen baterai yang available dalam headsetnya gitu ya, dalam headset ini gitu. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana tampilannya di Windows. Oke. Saya sudah juga pakai ini untuk merekam suara gitu ya, dan melakukan panggilan. Terus terang untuk melakukan panggilan ini bisa dilakukan, tapi saya tidak rekomendasikan karena tidak begitu bagus. Bisa terdengar, cuman agak jauh gitu ya, karena memang mikrofonnya gitu ya. Saya bandingkan dengan punya teman juga yang punya headset gitu ya, merek Apple gitu ya, apa namanya saya lupa, saya nggak begitu ingat. Terus terang dibanding itu ini kalah gitu ya, harganya pun jauh kalah gitu ya. Kemudian saya juga di sini punya headset Sony sebenarnya.
headset Sony yang ini dari segi bass enak banget sebenarnya ya. Eh, Kalau mana lebih enak dari sisi bass, headset Sony-nya lebih enak karena harganya juga sebenarnya dua kali lipat dari sebelah kiri ya. Ini nanti untuk detailnya perangkat Sony ini seperti apa spesifikasinya atau mereknya dan tipenya saya akan cantumkan. Dan saya juga nanti akan bandingkan hasil rekaman dengan Acom, hasil rekaman dengan headset Sony. Sebenarnya perangkat headset Sony ini sebenarnya kalau nggak salah saya headset ini mikrofonnya tidak begitu memuaskan saya, makanya saya tidak pakai untuk meeting dan yang lain gitu ya. Dan saya juga nanti akan bandingkan dengan ini yang saya punya apa namanya headset yang saya pakai meeting biasanya dari Logitech. Ini cukup bagus juga ini sebenarnya ya. Saya akan bandingkan nanti hasil rekamannya untuk ketiga perangkat ini seperti itu. Tapi overall dari tiga perangkat itu gitu ya, saya suka ini. Tentu punya kelebihan masing-masing ya. Tapi kalau saya dengan harga 150 ribuan ini sangat worth it untuk dibeli gitu ya. Ini keren banget karena kalau kita pas lari, pas olahraga, ketika kita pakai ini lampunya blink gitu ya, kelap-kelip. Eh, Ritmenya itu sekali 5 detik ya, sekitar segitu ya. Kecuali dia kalau mode game, dia cepat blinknya. Kalau mode game dia hampir sekali 1 menit apanya. Kalau biasa gitu ya dia sekali 5 detik gitu ya. Jadi ketika kita olahraga, lari, ini kelihatan kelihatan keren gitu ya. Karena lampunya itu ngeblink gitu ya. Nah, ini ngeblink nanti, tapi dia ritmenya ini seperti inilah kalau dia mode game ya. Tapi kalau mau olahraga dia ngeblink seperti itu, tapi lama gitu. Dan ngeblinknya itu pun eh, apa ya eh, tidak cepat gitu ya. Maksudnya dari mulai redup, kemudian makin terang, makin terang, makin terang, kemudian maksimal terangnya, kemudian makin redup lagi, perlahan tapi dia. Itu kalau mode biasa terkoneksi dan itu keren banget menurut aku. Kelihatan apa ya, kelihatan ekspensif gitu ya, kelihatan elegan. Nah itu dia, kelihatan elegan kalau kita pakai. Jadi saya sangat rekomendasikan ini kalau dibandingkan dengan Monster. Saya tidak ada tendensi apapun untuk mengkerdilkan produk Monster. Dibanding Monster ini jauh lebih bagus. Ya, this is it, Akom. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam hasil rekaman dari tiga perangkat. Gitu ya. Yang pertama nanti Akom ini, kemudian headset Logitech saya, kemudian perangkat ini headset kabel saya. Oke, seperti itu aja hasil review saya untuk Akom Inpot AT06. Uji mikrofon. Halo, ini adalah pengujian mikrofon Acom Input AT06. Saya sedang mencoba merekam beberapa kalimat untuk memastikan bahwa mikrofon berfungsi dengan baik. Uji mikrofon. Ini adalah pengujian mikrofon Logitech headset H111. Saya sedang mencoba merekam beberapa kalimat untuk memastikan bahwa mikrofon berfungsi dengan baik. Uji mikrofon. Halo, ini adalah pengujian mikrofon Sony MDR XB55AP. Saya sedang mencoba merekam beberapa kalimat untuk memastikan bahwa mikrofon berfungsi dengan baik. Berikut adalah beberapa poin yang akan saya bacakan untuk pengujian ini. Mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O. Menghitung dari 1 hingga 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berikut adalah beberapa poin yang akan saya bacakan untuk pengujian ini. Mengucapkan huruf vokal
A, I, U, E, O. Menghitung dari 1 hingga 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berikut adalah beberapa poin yang akan saya bacakan untuk pengujian ini. Mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O. Menghitung dari 1 hingga 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Membaca kalimat ini dengan jelas. Suara saya harus terdengar jernih dan tanpa gangguan. Menceritakan secara singkat tentang cuaca hari ini. Cuaca hari ini sangat cerah dengan langit biru tanpa awan dan suhu udara cukup sejuk. Membaca kalimat ini dengan jelas. Suara saya harus terdengar jernih dan tanpa gangguan. Menceritakan secara singkat tentang cuaca hari ini. Cuaca hari ini sangat cerah dengan langit biru tanpa awan dan suhu udara cukup sejuk. Membaca kalimat ini dengan jelas. Suara saya harus terdengar jernih dan tanpa gangguan. Menceritakan secara singkat tentang cuaca hari ini. Cuaca hari ini sangat cerah dengan langit biru tanpa awan dan suhu udara cukup sejuk. Berbicara tentang hobi. Salah satu hobi saya adalah membaca buku. Saya suka membaca berbagai genre, mulai dari fiksi hingga non-fiksi. Terima kasih telah mendengarkan. Pengujian mikrofon selesai. Berbicara tentang hobi. Salah satu hobi saya adalah membaca buku. Saya suka membaca berbagai genre, mulai dari fiksi hingga non-fiksi. Terima kasih telah mendengarkan. Pengujian mikrofon selesai. Berbicara tentang hobi. Salah satu hobi saya adalah membaca buku. Saya suka membaca berbagai genre, mulai dari fiksi hingga non-fiksi. Terima kasih telah mendengarkan. Pengujian mikrofon selesai. Ini adalah mode ketika digunakan. Kita bisa lihat dia akan ngeblink seperti ini. Ya, ini mode biasa. Nanti ada mode game sebenarnya yang kita bisa aktifkan ketika kita menekan lama headset yang kanan gitu ya. Coba ini kita tekan lama seperti ini. Ini game mode-nya sudah aktif. Nah, nanti kelap-kelipnya seperti ini ya. Bisa dilihat bahwa kelap-kelipnya lebih cepat. Kita kembalikan lagi ke mode biasa, game mode off. Nanti akan ada akan ada voice seperti game mode kemudian game mode off gitu ya. Kita tekan lama untuk kembalikan ke mode game mode off gitu ya. Ini mode biasa, mode bukan game mode. Kita bisa lihat seperti ini dia. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.